Halo, halo, mari naik. Nunggu, kedengaran nggak suaraku? Kedengeran nggak? Oke, mana nih? Kok Kak Zenanya nggak nampak di aku? Oh, Halo, jaringanku kah yang sulit atau gimana nih? kameranya kok mandap situ, bentar. Terus, Hai, halo. kok Aduh, langsing ini nih? kenapa gitu? Hah, apanya? Enggak, faktornya agak dimajuin sedikit begini. Nah, kan kelihatannya nggak tembem-tembem amat. Oh gitu, bukan habis diet. Tutup aspal. Enggak, mati sebelah. Halo, Mas Aziz. Mana Kak Zenanya kok nggak naik? Halo, Kak. Kedengeran ya, Kak? Hmm? Kedengaran? Kedengeran? Kedengaran orangnya tapi belum naik. Mana? Halo, halo, Sebelah. halo. Ini mau mulai langsung nggak? Iya dong. Ini suaranya ada Oh, kok, orangnya nggak ada nih. baik. Berarti langsung ya, Kak. Halo Selamat, Mas Fadli. Fadli apa selamat Fadil? malam Halo, teman-teman. selamat malam. Mana kok Kak Azananya mana? Duh, ada Kak. Nggak ini, Selamat malam lagi teman-teman. Oh, selamat malam. eh bentar. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan bincang santai, eh, membahas novel romansa fantasi ya, eh, dengan dibersamai oleh Loka Media Riau. Eh, saya selaku Alzena Fayi, saya adalah moderator malam ini. Hmm, Malam ini santai aja sih acaranya ya. Jadi kita akan membahas kulik-kulik dikit lah soal eh, roman apa fiksi romansa fantasi. Judulnya pun The Princess and Christ, bersama sebagai Pimret Loka Media Sama Riau siapa? dan satunya adalah penulisnya yaitu Luna Hanayuki. Jadi langsung aja ya, langsung nanya-nanya aja gimana Kak? Boleh, boleh, boleh. Ini Kak Azana memang nggak kelihatan. Di Kak Luna kelihatan nggak? Loh, di kakak gak kelihatan tadi aku kelihatan. Oh ya, nggak. Gimana ceritanya ini? Kameranya kan tadi. Harusnya 3 gitu kan ya? Nggak ya? Bisa Oh tiga enggak, tadi. Kelihatan enggak Kak? hah? Enggak kelihatan. Di sana kok Di enggak? tempat Tempat aku ada. iya, di tempat aku juga nggak ada. Tapi di penyelenggaranya ada ini. Harusnya bisa. Halo, Kak Nana.
kabar? Ntar turunin dulu ke Alzenanya, naik lagi ya. Coba, mana dia Kak Alzena file-nya? Coba. Halo, Kak Izzy Mochi. Hai, itu udah masuk. Nah, aktifkan video. Tapi nampak kelihatan mukanya. Aktifkan videonya dulu. Sudah aktif. Terus, Tetap nggak kelihatan ya? Apa cuma bisa berdua aja? cuma bisa berdua doang, beneran. Ya, Malah di sini nggak kelihatan. Di sini nggak kelihatan tuh Kak Maria loh. Kenapa? Yang nggak kelihatan punya Kak Maria di sini. Oh, Oh, gitu. apa dia Coba. dibagi gitu? Kurang tahu. Coba naikin Kak Mochi, coba naikin. Kalau 4 dia masuk nggak? Kak Mochi coba naik Kak Mochi. Kalau 4 dia bisa nggak? Halo Kak Said Al Idrus. Di malam ini kita mau ngobrol-ngobrol. Aku kasih ini kalian tagline ya. Di aku nggak bisa. Kita ngobrol-ngobrol. Aku udah naikin. Udah naik Nggak Kak ini. kelihatan juga. Kak Mochi nggak mau naik ya. Halo, Mam. Kak Hana ya masih. Aku Hana. Nana Luna Hana Yuki. Oh di sini hujan kata Kak Mochi, dia di setting. Mudah-mudahan nggak hujan di sini. Tapi menurut Mbah Google hari ini cerah. Coba. Nggak kelihatan lagi Kak. Nggak kelihatan. Nggak ada. Akunya nggak kelihatan ya. Oh iya. Tuh aku Ya udah nggak nggak apa-apa. Jangan ribut-ribut dulu, aku lagi live. Tapi aku cuma berdua Maria di sini nih. Dirimu yang nggak kelihatan malah di aku. Iya. Sama aku juga gitu. Ya udah nggak apa-apa. Berarti malam hari ini Suara. Kak Fai-nya akan nggak kelihatan mungkin di aku dan Kak Luna, tapi nanti di yang orang-orang yang dari Kak Fai iya. ya panggilannya. Kak Azena Fai bakal yang nggak kelihatannya aku ya. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol sekarang seru-seruan juga, ngobrolan suaranya kedengaran kok. Oke. Ini langsung nanya aja ya Kak ya. Boleh. Ke intinya aja gitu ya. Boleh. Mulai dari aku mau nanya sama Kak Luna sih dulu sebelum ke Kak Maria. Nah, Kak Luna sebagai penulisnya kan sekarang lagi menulis Clear the Lune kan. Nah, kalau mau mendeskripsikan Clear the Lune dalam 3 kata apa aja sih? Sorry suaranya agak ini. Cuman kedengeran clear dulunya. Depannya nggak kedengeran. Kak Luna kan penulis Clear the Lune. Nah, kalau mau mendeskripsikan novel yang kamu tulis dalam 3 kata, apa sih? Gitu.
Tiga kata ya, sedikit sekali ya. Eh, Perjuangan, terus pengorbanan, sama I love you. Hmm. Kak Luna tuh gimana inspirasi pertama nulis Claire de Lune itu dari mana sih? Apa Hmm, mimpi atau nyata gitu? Ada kejadian nyatanya kah? Nah, kalau nyata kan aku orang Indonesia nih. Kalau Claire de Lune kan itu basicnya dari Eropa ya, settingnya. Mungkin kamu pernah ingat tuh dulu kita pernah satu grup kan, pernah ada buat antologi nggak? Yang di Iya. grup dua tuh ikut nggak fantasi? Yang fantasi. Awalnya tuh dari situ tuh. Tahun Halo, kedengeran nggak? berapa tuh Kak Luna? Tahun berapa Tahun ya? berapa tuh Kak Luna? 2021 atau 2020 ya? Sekitaran itulah. Habis-habis Berarti sebelum COVID Claire kayaknya. Delun satu ya? Oh, sebelum Claire Dulun satu itu kami itu ikut antologi ya. Cuman tantangannya kemarin itu fantasi. Aku pernah ngobrol sama temen salah satu member juga. Aku bilang, aduh fantasi sebenarnya nggak bisa, bukan bukan passion aku. Aku bilang gitu kan. Dia Mm-mm. bilang, ayo coba aja katanya nanti aku yang bagian lihatlah kayak mana gitu. Aku baca referensi-referensi. Kebetulan juga di rumah ini banyak ya koleksi-koleksi komik, koleksi-koleksi film. Filmnya pokoknya kalau aku filmnya itu kalau nggak film Jepang, film kartun sama film yang berbau-bau base sejarah-sejarah gitu. Jadi dari situlah munculnya ide Claire de Lune itu. Awalnya susah, susah banget. Cuman lama-lama ya asik juga. Zamannya kita tumbuh tuh memang kartun-kartunnya ini semua ya, fantasi semua yang kayak Nah, kalau Dragon dulu Ball, betul, Detektif kalau Conan. kalau sekarang aku nyari kartun bahkan nggak ada tuh di TV. Bahkan di channel yang berbayar pun nggak ada kayaknya kartun-kartun yang semodelan dulu. Iya, udah pada ini kali ya, penulisnya juga udah banyak yang wafat. Dan sepertinya Ya. penulisnya agak sulit. Regenerasinya kurasa nggak ini. Untuk generasi yang baru ini kayaknya arahnya nggak ke situ deh. Mereka lebih ke arah anime-anime yang gimana gitu mau ngomongnya nggak enak loh takut banyak anak kecil ya. Bisa dong Ya, Kak dari situ ceritain bermula. tentang Claire de Lune itu dong, tentang apa sih gitu. Biar pada tahu semua. Hmm, Awalnya ide awalnya kalau ada idenya itu pertama sebenarnya dari Claire dulu yang ketiga sebenarnya Hmm. yang ada di otak ya yang ada di otak yang ada di draft naskah itu sebenarnya yang ketiga cuman aku pikir kok nggak asik amat ya buat buat awalan dulu deh gitu kan cobalah buat yang pertama itu dalam waktu berapa bulan ya 3 bulanan kali lah ya 3 bulanan itu selesai ketemu sama Loka, iseng-iseng dan akhirnya berjodoh sampai sekarang. Jadi ada satu yang unik sih sebenarnya kalau penulis Clear dulu ini. Tapi ini tuh kayak ini ya, kayak apa namanya? Aku tuh jadi ngerti loh Kak Lun. Kan banyak tuh ya tiba-tiba udah nih sampai 3 aja, trilogi aja atau ada kan yang serial sampai mau udah sampai 7 aja ternyata tiba-tiba ada lagi rilis gitu kan. Sekarang aku ngerti gitu. Oh emang ternyata kalau nulis yang bersambung itu emang segitunya ya sulit jadi tiba-tiba tiba-tiba ada wah dari sini bisa nih benang merah untuk ke sini gitu. Sebenarnya kalau yang keempat ini dibilang mendadak juga enggak, niat juga enggak gitu kan. Cuma iseng aja waktu itu mereka kan ada grup, aku punya grup. Nah mereka itu tangan nulis novel lah.
tapi di platform. Terus daripada aku nggak ada kerjaan, aku nulis apa ya, aku bilang coba lah lanjutin yang KDL. Tapi aku belum nemu nih poinnya apa. Kemarin yang pertama kan sejarah awal, yang kedua itu tentang orang tuanya, yang ketiga tentang anaknya. Ya, ini siapa ya, aku bilang. Oh, ingat karena dia punya adik nih cewek. Sudah, tentang itu aja aku mulai. Dan ternyata dalam waktu 2 bulan lah kira-kira nulisnya itu juga udah pakai 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 apa ya, ya pakai sakit juga, pakai males juga, banyak lah hambatannya kalau dibilang orang. Kemarin Maklum, pakai laptop, pakai acara laptop rusak juga kemarin ya. laptopnya laptop jadul, jadi kalau Kak, kan gelar dulu itu kan berarti bangun fantasi, bangun dunia sendiri dong. ya Nah, susah gak Kak? itu Apa bangun dunia yang clear the moon awal gitu? awalnya susah banget, pakai banget. Karena itu kita harus menciptakan sesuatu yang beda ya. Kalau di dunia, kalau novel-novel genre lainnya, mereka kan dunianya memang benar-benar dunia yang di sini. Kalau Claire Lune ini kan pertama fantasi ya umumnya ya, dunianya sendiri. Dan itu kita harus buat sesuai sesuai dengan apa ya, biar biar bisa menjadi nyata itu agak sulit awalnya. Tapi kalau lama-lama, mungkin karena menikmati dan jatuh cinta, itu efeknya luar biasa loh. Malah asik, keasikan sendiri. Cuman kalau awal itu kita mesti risetnya itu baca-baca literasi banyak sih. Sampai aku sendiri, oh begini ya ternyata ya. Baru nggak setelah nulis ini. Clear the moon tuh Awalnya nggak tahu yang kehidupan orang. kan kalau aku belum selesai baca Clear the Moon. Nah, ada kosakata-kosakata gitu loh, Kak. Kosakata-kosakata unik gitu loh, kata-kata di Clear the Moon itu nyiptainnya juga susah ya. Itu kalau kata-kata kayak mantra-mantra itu aku nanya sama Mbak itu. Kalau pakai biasanya kan kalau model-model mantra itu ke bahasa Yunani atau bahasa-bahasa Wales, bahasa Wales. Biasanya sih begitu. Jadi kita tinggal pakai bahasa Indonesia, nanti kita tanya ke Google Translate. Oh. Biasanya yang aku perhatikan ya rata-rata seperti itu kalau kalau di fantasi, bahasa-bahasa kuno kayak bahasa-bahasa bangsa Nordik. Berarti Kak, lu nulis itu kan outline-nya dulu, kelarin dulu, terus kemudian baru mulai nulis. Jujur aja aku nggak pakai outline. Aku nggak pakai outline, Keren. tapi pakai contekan. Misalnya ada suatu ide nih, misalnya aku nemu namanya ini gitu misalnya. Namanya fantasi kan aneh, namanya juga kan jarang ya. Terus namanya aku juga pelupaan. Aku catat di punya note sendiri. Jadi nama si ini statusnya apa. Misalnya ketemu lagi ada tempat yang aku ciptain seperti ini. Aku catat nih. Nanti takutnya kalau di tulisan berikutnya atau halaman berikutnya aku lupa, makanya aku kayak catatan. Tapi kalau namanya outline nggak ada. Oh, Makanya kadang-kadang aduh namanya siapa ya tadi, aku buka lagi ininya notnya. Kalau outline khusus enggak, karena aku nggak serajin itu. tapi Kadang juga orang, beberapa orang yang pakai outline juga ini ya, hanya cuman acuan pertama doang, tapi pas ditulis juga kemana-mana. Iya, soalnya kalau pakai outline suka males, kayaknya kerja 2 kali sih perasaan aku ya. Kalau orang yang pakai outline kan itu lebih teratur, kalau aku tidak. Kalau mau lihat contoh nih, kelihatan tidak ya, ini kepean aku.
Aku tulis semua istana-istananya, nama-namanya. Kitab pusaka Ini ini ya. satu buku ini isinya CDL semua ini. Ada Nggak boleh silsilahnya hilang. ya kan? Ada silsilah juga di sini ditulis. Dia lahirnya di mana, itu yang pokoknya semua ada. Pokoknya bilang aku nangis. Nggak tahu lagi gimana caranya ceritanya, nggak bisa dibilang. Nggak kerekam di sini, kerekamnya di sini, di buku. Lompat batu. Ujur. Buzur. Nah, pas kakak nulis itu tuh, biasanya tuh ada kan keren tuh A, A, C gitu. Nah, pernah di tengah itu ada kita gitu kak. Tapi kan gak Bukan kedengeran apa kayak suara robot. ketemu. Pas kakak nulis CDL ini, nah kan udah ada tuh di kepala pengen nulis A, B gitu kan. Nah, pas saat udah nulis itu ada nggak yang nggak direncanakan itu tiba-tiba penting gitu mau dimasukkan ke cerita gitu. Di wadah musik ya ada pernah waktu itu aku planningnya begini ternyata begini. Nah, untungnya punya catatan, kalau nggak punya catatan waduh kayaknya gimana gitu. Yang di CDL berapa ya yang berubah alur itu ya? Oh di CDL 3 yang 3 tadi aku pengen buatnya mereka baik-baik aja gitu kan, jadi keluarga utuh, keluarga yang bahagia dari awal sampai akhir. Ternyata kayaknya nggak seru deh kalau tidak menyiksa tokoh. Ya, aku buat aja yang model yang ini terjadi. Kalau adegan gitu kak ada yang sulit nggak ditulis? Adegan yang paling sulit itu adegan berantem, adegan gelut. Adegan yang sulit itu adegan berantem karena aku emang anak baik-baik ya, nggak bisa berantem, nggak bisa gelut gitu kan. Jadi kalau mau buat adegan berantem itu kita membayangkan ya film yang kira-kira berantem itu apa ya yang seru gitu. Aku bayangin nih, terus aku ikutin. Biasanya sih kayak Inuyasha tuh ya, itu pasti berantem kan aku ikut. Oh keluar ilmu sihirnya kayak gini, oh ininya kayak gini, berantem nyambut pedang tuh caranya begini. Itu aku belum bisa yang namanya natural. Kayaknya aneh aja sih. Tapi kan katanya fantasi itu sulit gitu loh kak. Makanya sulit untuk ditulis. Kakak gimana itu nulis CDL gitu? Sulit iya sih untuk awal, kalau untuk awal. Tapi nanti lama-lama kita terbiasa. Mungkin gini ya, mulai menyukai dulu tokohnya, ceritanya, genrenya. Nanti lama-lama kita akan lebih mudah. Awalnya aku sulit, makanya tadi niatnya mau satu aja. Tiba-tiba sampai 4. Dan Pertanyaan gongnya adalah apakah ada niat yang kelima? niat ada, eksekusi baru 2 bab. Cuman nanti dulu lah, planning panjang.
nggak kehabisan ide gitu loh sampai keempat ini gitu. Hmm. AI itu karena seru kan lihat AI itu karakternya gini nih. Oh, buat tokoh yang kayak mana ya? Buatlah di AI. Jadi bentuknya bagus. Ya udah buatlah tokoh seperti ini gitu. Hanya ada membantunya juga sih AI itu. Cuman ada negatifnya juga. Agak susah kan kalau untuk nyari yang fantasi untuk kalau romansa kan rata-rata di orang pakai thrillernya Korea ya. Kalau fantasi kan temunya. Untung ada AI. Jadi aku mau sungkem nih kalau ada yang tahu siapa pencipta AI. Jadi agak terbantu lah. Kan nggak ada manusia yang matanya merah, rambutnya merah. Itu kan ada. Itu kan gampang. Yang cipit, yang Cina, yang ganteng, yang tinggi kan banyak. Untung ada AI. Jadi kan aku bisa nemu tokohnya. Kalau misalnya nanti difilmkan jadi itu pakai soft lens warna merah tuh. Iya, betul juga. Emang softline merah ada? Ada Kak. Ada. Hijau, biru, ada merah, ada. Motif juga ada Kak. Tapi kalau softline merah baru denger. Ada, merah ada. Dari zaman aku SMA ada kok. Iya, aku SMA tahun berapa coba? Nah, kita ini angkatan-angkatan 80s lah, 80-an. Kita. Kalau ternyata enggak di Kurang dengar suaranya Kak Azena Faiz. Kak, kalau karakternya sendiri ada yang sulit nggak dibikin? Kan ada tuh yang kembar tuh, itu sulit nggak dibikin? Enggak, itu nggak sulit. Cuman yang sulit itu tokoh-tokoh. Suara Kak Luna agak ini jauh. Suara Kak Luna kok tiba-tiba jauh. Suara Kak Luna tiba-tiba jauh. Belum kedengeran. Nah. Coba ulang. Nah, ngomong. Nah, udah. Oke, lanjut ke Azena Faiz. Emang sinyal nih ngajak berantem terus dari kemarin ya. Lanjut ya Kak. Aku mau nanya lagi loh. Boleh. Kasih bocoran loh Kak, itu apa? Ini ceritanya itu tentang apa? Terus apa yang pengen Kak Luna ini sampaikan? Kenapa sampai nulis CDL gitu loh? Waduh, aku upload nggak laku lagi kalau kasih bocoran. Dikit aja. Kayak di CDL nih ada ini loh gitu. Aku ada yang kembar itu. Itu tuh jadi rebutan itu. Heran aku. Lean sama Sen. Kemarin sampai berantem. Lean itu punya aku. Lean itu punya aku. Udah punya bersama, peluk masing-masing. Dan itu nggak sampai detik itu, sampai malam dan besoknya itu masih bergelut itu. Dan yang dijapur aku. Itu emangnya anakku, itu terserah kamu orang. Pokoknya itu buat aku ya ambil.
Kalau yang di CDL 5 ini tentang adiknya sih, yang perempuan. Tapi kan dia sebagai female karakternya, eh, female apa yang ngomongnya, female karakternya lah gitu. Cuman kan didukung sama kakak-kakaknya berdua. Jadi ceritanya tentang mereka bertiga inilah kehidupan kakak beradik. Sebenarnya CDL ini drama keluarga yang dibalut dengan eh, bau-bau fantasi. Jadi kalau dibilang berat, enggak. Enteng-enteng aja karena di drama keluarga loh sebenarnya intinya. Cuman dibalut dengan aroma-aroma fantasi gitu. Nah, ada yang kembar tuh lihat sama saya. Terus gak Kak bikin dua orang ini gitu. Kan mereka mungkin punya karakter yang beda. Gimana? Kan di CDL tuh ada saudara gitu kan, bersaudara persaudaraan kan ini kan ceritanya persaudaraan juga atau nah ada yang kembar itu Lehan sama Sean gitu. Susah nggak bikin karakter si anak kembar ini gitu. Kalau karakter kembar enggak, karena aku berhubung ada sih beberapa teman kembar ya, kembar identik. Kembar itu kan cuman mukanya aja sih biasanya yang sama, cuman kalau sifat biasanya enggak 100% sama. Ada yang bertolak belakang, yang si A-nya ini, yang si B-nya malah ke timur gitu kan. Dari situ aku buat aja tokoh ini sama mukanya tapi beda karakter. Dan niatnya adanya juga mau dikembarin juga, tapi susah banget jadi 4 nanti. Ya sudah 2 ini aja dipelihara. Bapaknya kan kembar juga itu, jadi udah 4 dong harusnya. Bapaknya mati satu, pamannya mati satu. Iya, pamannya kan udah tua meninggalnya, udah besar gitu. Iya betul. Sudah Wajib ketemu juga sih mereka di. Oh iya wajib. Dirimu kan belum ada ya dari 1 ya? Belum, aku baca yang masih satunya juga yang FB. Di komen tuh yang apa ya dia bilangnya, kok unik sih katanya pakai ada kamus ada segala macam ya biar orang nggak pusing. Yang nulis juga pusing sebenarnya, makanya dikasih kamus. Kamusnya tebel. CDL lebih banyak lagi kamusnya belakang. Gak kedengaran. Halo Kak Azina. Selama nulis apa? Halo Kak, kedengeran nggak? Ya. Ganti ke Kak Maria ya. Kan udah nih silakan. bocorannya dari Kak Luna udah nih tentang CDL. Nah terus ke Kak Maria sebagai pimretnya, naskahnya Kak Luna nih kan diterbitkan di Lok. Apa ya bahasanya? Gimana? Kak Maria ini, Kak Luna ini sampai terbit. Gimana perasaannya sebagai pimret nih? Gitu. Menarik dong Kak Luna gitu. Ekspektasinya. Ulang coba. Apa pertanyaannya? Gak kedengeran. Dari sampai kan kita punya ekspektasi nih gitu. Ini nah, menurut Kak Maria nih kan karena nih udah memang bergelut di spesialisnya fantasi lah, bisa dikatakan seperti itu kan ya. Nah, Kak Maria sendiri gimana ketika menerbitkan CDL gitu loh selaku
dari penerbitnya CDL gitu. Sebenarnya kalau mau menerbitkan CDL harusnya tanyanya itu dulu ya, tahun 2021 ya. Iya, Kalau bener. kita harus flashback ke 2021 karena CDL 1 itu kan apa ya, jadi anak pertamanya Lokamedia ya. Yang pertama kali brojol di Lokamedia Cabang Riau ya Claire Delun The Secret of Teralikan. Jadi sebenarnya fantasi itu juga bukan aku banget ya, bukan aku banget dalam tanda kutip yang memang aku dulu nonton Dragon Ball, Doraemon, Detektif Conan, tapi aku nggak baca ininya, nggak baca komik, nggak baca novel-novel fantasi, nggak ya. Aku nonton itu juga The Narnia, The Lord of the Rings gitu kan, dan yang film-film fantasi lainnya lah gitu. Tapi tiba-tiba tuh Kak Luna datang email lucu banget. Jadi itu kan Lokamedia tuh kan baru brojol ya, Lokamedia Cabang Riau, bukan Lokamedia Cabang Riau baru brojol kan, dicantumkan kan email Lokamedia ya, Lokamedia Cabang Riau. Dia emailnya ke email pribadi aku. Bahaya. Terus dia email ke pribadinya aku ya, karena memang itu naskah pertama gitu kan ya, aku coba lihat, aku coba baca, kayaknya menarik ya gitu, menarik. Terus ternyata waktu itu aku kasih, mungkin sebagian yang udah tahu tuh pasti udah ini ya, udah sebelumnya kita udah bahas ini ya Kak Lun ya, bahwa apa namanya, subtitlenya Claire de Lune 1 itu aku yang bikin, aku yang kasih. Nah, tadi karena Kak Luna karena Kak Luna tadinya niatnya cuma 1, tapi aku tanya ini gimana niatnya, bla 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 bla, panjang lebar kita ngobrol, akhirnya iya niatnya 3, ternyata sekarang aja udah 4 ya kan. Jadi pas kedua ketiga dia udah bikin tagline apa sendiri, subtitle sendiri, karena udah jelas kan. Nah, kalau yang kedua, ketiga, keempat ini ya kalau dia nggak nerbitin di aku, kita musuhan sih Kak Lun. Enggak ya, bercanda. Di sebenarnya emang yang kedua, karena udah tahu kan series udah 3 gitu kan. Aku udah tahu, dan tiba-tiba kalau sampai 1 2 3 oh ini Kak Luna pasti nerbitin di aku, terus nerbitin RB juga kemarin. Nah, aku malah kagetnya dia pas ngomongnya keempat, dia bikin di story WhatsApp kan, ini CDL 4 ongoing katanya. Terus CDL kan si trilogi, kenapa ada yang keempat gitu. Jadi tetralogi. Iya, tetralogi. Nah, pas ngobrolin yang keempat, dibikin kata pengantarnya buku ketiga dari trilogi. Buku 4 ini, bukan buku ketiga gitu. Akhirnya aku ganti jadi buku keempat dari series jadinya kan, karena aku bahkan nggak tahu Kak Luna bakal stuck di keempat apa bakal ada yang kelima. Ternyata setelah itu dia bilang, gue ada ide lagi nih, mau bikin yang kelima bla bla bla. Ya udah, serah deh. Dan plot twist-nya waktu yang CDL 1 itu kita udah WA, udah emailan kan ya, udah WA bahkan, dan belum jadi tuh, belum selesai. Sampai udah naskahnya belum apa-apa. Jadi aku kejar tayang, aku ngebut banget itu. Oh, di deal. Aku nggak nyangka lo bakal di deal kemarin tuh. Oh, di deal. Makanya aku pikir kayaknya nggak mungkin deh gitu. Ternyata di deal. Ya udah, aku ketik naskahnya tadi santai lah sambil nunggu balesan gitu kan, kali-kali. Suaranya kedengaran Kak Luna. Jauh suaranya. Kenapa? Nah, apa namanya,
Sudah dimatiin hidup terus ya. Waktu CDL itu kan kita dan kan sudah megang itu ya. Naskah kan belum jadi. Sampai dirimu berkali-kali nanya, udah belum? Udah belum. Kata aduh, tadi dia cepet juga. Aku pikir lama, jadi udahlah santai aja lah nulisnya. Ternyata langsung dijawab, makanya langsung aku kebut naskahnya dalam waktu 3 bulan. Aku pikir tadi lama, makanya langsung dijawab oke, ya sudah, selesailah itu CDL 1. Itu ceritanya. Oh, ini aku baru tahu nih ceritanya nih bahwa ternyata CDL 1 itu pada saat di email ceritanya belum selesai ya. Dia tayang. Tapi pas kemarin ngomongin CDL 4 mau tayang juga mau publish juga ini kan belum selesai kan? Belum. Masih ongoing. Itu baru tertangkap itu. Apa? Ya itu juga baru berapa bab langsung banget. Ya itu tadi karena aku nemu AI tadi itu dikasih tahu sama Om Fabio. Ada nih Kak katanya AI generator bagus katanya. Lebih bagus nggak dari Bing? Ku bilang bagus katanya hasilnya realistis kata dia. Aku coba gitu kan posting buat akhirnya buat thriller. Jadi baru tahu dibuat start belum selesai itu belum banget. Itu lagi puncak-puncak malesnya, lagi asik-asik AI itu. Tapi pada saat CDL 4 itu dikasih tahu udah dibocorin nih bakal ada CDL 4, aku nggak mau nagih kan, karena aku berpikir ya karena CDL 4 itu tadinya menurut aku tuh nggak kewajiban karena kan memang trilogi kan memang sudah ada niatnya trilogi. Jadi kalau misalnya CDL 4 itu jadi ayo, tapi kalau nggak jadi misalnya Kak Luna tiba-tiba di tengah jalan nggak mood ya aku nggak maksa gitu. Betul. Tapi bisa sampai sejauh ini bagus. Keren. Kenapa? Mau berguru Apa? Luna. Berguru. Etan salcong. Buka perguruan dari sini. Silat. Apa? Naik. Padahal aku berguru sama dia loh masalah buat artikel. Sama wartawan yang lain. Harus ini pertanyaannya kita kasih begini Kak Luna. Apa nih bukunya Kak Alzenafai rilis asik. Dia itu di GWP ya, dia termasuk berapa besar ya? 20 besar ya kalau nggak salah buku dia. Belum terbit ya tapi ya. Belum terbit. Ayo dong. Kita wujudkan mimpi satu-satu. Asik. Amin. Nyusul Kak Luna. Amin. Oke. Apalagi kita ngebahas? Kalau Kak Maria tuh kan Kak Luna ini genrenya fantasi. Dibilang jarang enggak juga sih sebenarnya. Udah ada genre fantasi, cerita fantasi itu juga udah ada gitu. Cuma enggak viral di masyarakat kita tuh kan enggak viral gitu, enggak viral banget gitu. Kalau menurut Kak Maria tuh novel fantasi itu bisa enggak stand out di maksudnya di Indonesia tuh dengan yang saat ini gitu loh. Menurut aku gimana ya? Sama kayak makanan sih sebenarnya ya. Buah selera tergantung selera gitu kan. Kayak The Lord of the Rings itu aja kan tidak semua dong orang suka sebagus itu aja. Waktu pertama kali dulu Narnia rilis aja gitu ya, dulu banyak sekali komentar, masa iya ini anak umur 5 tahun tampangnya seperti ini gitu, ini kan terlalu tua gitu.
ini tuh terlalu begini, itu tuh terlalu begitu, banyak sekali pasti komentar. Bukan hanya fantasi, semua karya pasti mendapatkan komentar-komentar seperti itu ya. Ada yang suka dan tidak suka, dan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk suka. Tapi kalau untuk Bank Indonesia, jadi kemarin ada salah satu platform nonton, itu berapa ya? Tahun 2022. Kalau nggak salah tahun 2023. Lupa. Nah, ada salah satu produser TV-nya gitu ya. Produser platformnya itu yang aku tawarin tuh, dan mereka memang cari naskah fantasi. Nah, salah satu yang memang Loka itu waktu itu RB belum rilis. CDL 3 pun masih baru mau rilis ya, Ton. Udah rilis. CDL 3 sudah rilis. RB yang belum rilis. Tapi ya mungkin kita nggak tahu ya rezekinya seperti apa, tapi si Pak produser yang aku ajakin ngobrol itu tahun 2024 bulan Mei meninggal dunia. Nah, aku nggak tahu apakah itu disampaikan ke timnya, bagaimana diskusinya sudah ada atau apa, aku nggak tahu, dan aku nggak tahu lagi mau nanya sama siapa, gitu aja. Sekarang kan kontak aku ada ke beliau, tapi kontak timnya tidak, tapi kontak aku kan ada di timnya kalau memang dilanjutin kan. Nah, jadi pada saat itu memang dibilang yang emang dicari itu 2, horor sama fantasi. Jadi artinya kalau mereka mencari berarti ada dong peluangnya gitu kan. Berarti ada, nggak mungkin dong mereka produksi uang sekian besar gitu tiba-tiba untuk sesuatu yang bakar duit gitu loh, bahasa kasar orang-orang sekarang. Ya pasti ada sesuatu yang bisa diharapkan dari situ, makanya sampai jadi sesuatu yang jadi kabar baik buat Loka Media dan Kak Luna. Semoga, karena memang sekarang udah nggak ada lagi yang bisa dibayangin ke arah sana karena beliau sudah meninggal dunia. Siapa tahu jadi rezeki ya Kak. Amin. Ya, siapa tahu. Semoga ya. Amin. Amin. Oke, kita lanjut. Terus menurut Ada Kak, lagi pertanyaan? dari CDR 1 sampai yang sekarang nih, kenapa wajib banget untuk dibaca dan dikoleksi? Seperti yang Kak Luna bilang tadi ya gitu. Sebenarnya tidak semua fantasi itu berat. Jadi kayak kalau kita nonton Narnia itu aja tuh kan sebenarnya tuh drama keluarga banget ya, sama. Claire de Lune juga drama keluarga sekali. Bedanya semestanya itu bukan dunia ini aja gitu. Jadi nggak usah takut untuk bayangkan, mengimajinasikan ini bagaimana, nggak usah ditakutin itu dulu gitu, karena itunya apa yang diimajinasikan yang berbeda dengan dunia nyata ini tuh ya itu balik lagi ke masing-masing kita aja gitu. Karena pada dasarnya nih semua yang ada di dalam Claire de Lune series ini bagus banget lah kita ambil gitu ya. Adalah nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ini relate lah dengan kehidupan sehari-hari ya. Kita ketika bersaudara kembar gitu, mulai iri-iri, yang satu disenengin emaknya, yang satu disenengin bapaknya, yang satu dimarahin adiknya gitu kan, kamu nggak pernah ngasih aku kado gitu. Padahal ya semua yang dia kasih mungkin lebih dari sekedar kado gitu deh.
Kamu punya jabatan lebih tinggi dari aku, misalnya gitu ya, itu kan istilah-istilah kalau kayak tipinya gitu kan, itu kan relate ya. Iya, relate sama sekarang tuh. Saudara kan gitu, gelut-gelutan. Bener Gelut-gelut. tuh. Makanya tadi aku bilang sebenarnya kalau CEDL ini hanya drama keluarga tapi bentukannya fantasi. Ceritanya cerita kayak biasa aja ya. Ya adik kakak berantem, orang tua berantem, ya pacar-pacaran ada gitu. Sok aja Pacar-pacar gitu. dikhianatin ada, nih coba bangsat nyampe juga nih di ini gitu. Cuman balutannya aja panas. Kadang-kadang aku pernah tuh dia cerita fantasi ya harus mikir nih, ini harus begitu. Ya belum, aku bilang gitu. Baca dulu ya, nanti pasti jatuh cinta. Ternyata yang baca dia dulu, ibunya itu buku Palembang, ibunya baca, setelah ibunya komen, oh gini nih ceritanya gini-gini, si anak akhirnya tertarik. Nah, baru dia bilang, iya benar ya kata dirimu ya, katanya ternyata nggak berat-berat amat. Iyalah kalau berat juga aku juga susah tulisnya gitu, bukan apa-apa. Kita hanya drama keluarga tapi berbalut fantasi. Ya dari ibunya, karena ibunya itu kebetulan bukan jurusan sih ya, terlahir dari tahun zaman Belanda, Jepang, kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih sehat. Jadi dia suka cerita dengan sejarah-sejarah. Kebetulan temanku cerita ke ibunya. Nah, jadi buku itu dia beli bukan buat dia baca karena dia sempat komen, aduh susah katanya, pening katanya, berat. Setelah ibunya baca dia bilang, iya ya ternyata cuman drama biasa kata dia. Terus ada sejarah-sejarahnya kata dia. Akhirnya bisa gitu. Makanya aku bilang baca dulu nanti jatuh cinta. Karena stigma fantasi tuh kayaknya berat gitu loh, Kak. Bener. Tapi memang kalau aku boleh pilih 1 sampai 4 ya, memang CDL 1 itu terbilang paling berat lah dibandingkan yang lain. CDL 1 itu paling berat karena itu ini ya, nggak tahu kalau misalnya orang mulai dari yang kedua, mulai dari yang ketiga gitu, apakah seberat itu rasanya di CDL 1, karena apa jadi ngerasa yang 2, 3, 4 jadi berat gitu, nggak tahu ya. Tapi karena aku udah baca di CDL 1 itu kan udah mulai relate ke belakang kan gitu. Jadi pada saat mencerna yang pertama itu ada upacara ini, ada apa namanya? Udah jadi kalau yang di berikutnya kan udah ini ya, udah ngikut, oh ini kemarin begini, oh ini tuh untuk ini, oh ini untuk itu gitu. Itu sudah gampang gitu. Jadi sudah tidak seberat CDL 1. CDL 1 lagian kan konfliknya paling berat ya. Sebuah permulaan gitu. Dan itu banyak astronominya lagi. Itu susah banget itu nulisnya. Karena aku googling di sini sana ke sini masalah yang bintang-bintang, aku takut salah sih sebenarnya masukin itu, cuman ya udahlah bismillah kayaknya seru deh. Kalau salah juga kan fantasi dong. Karena di fantasi itu begitu, karena kita punya semestanya kita sendiri, semesta yang ini ya, maksudnya dunia, bukan oleh semesta. Kalau semesta kan jatuhnya kayak apa kan ya, kayak semestanya nanti kita cerita tentang hari ini gitu kan ya. Kalau ini dunianya berbeda, dimensinya berbeda, jadi kita bisa pembelaan diri ya, ini kan di dimensi aku, di dimensi yang nyata belum tentu gitu. Nah, ya itulah kira-kira. Seru, Kak.
orang harus Seru baca, banget. harus baca novelnya Kak Luna sih. Tapi kita nggak harus baca dari yang satu sih sebenarnya. Kita bisa nyambung kok cerita. Soalnya ini kan bukan cerita bersambung ya, series beda kalau Ya. terbung. Misal baca CDL 1 ya, terus lanjut ke CDL 2. Nah, itu ngambang gitu endingnya Kak. Atau kita bisa nih mulai dari 2 aja gitu. Random gitu kan ada pembaca yang random gitu loh Kak, kayak baca dari 2 terus 3 terus nanti 1. Bisa. Karena tadi aku bilang gini, bukan bersambung. Kalau bersambung kan kita harus tahu yang sebelumnya gimana gitu nanti, baru kita bisa melanjutkan yang berikutnya. Kalau ini saya series ya. Tapi penasaran, jatuhnya penasaran kalau beli 3 dulu gitu kan, cetak dulu 3, baca dulu gitu kan. Kalau terus kayak nyambung, kok tiba-tiba ini begini gitu, ada ini apaan gitu, ada ini, Nggak tahu kejadian awalnya. Sebenarnya nggak harus nyambung, cuman seperti ibaratnya tuh sejarah gitu loh. Sejarah yang ini di tanah ini pernah seperti ini gitu. Dan itu kan adanya di CDL 2 kan ya. Jadi misalnya pada saat baca CDL 3 dia agak bingung gitu. Ini apa nih gitu. Jadi pasti akan jadi mau baca yang CDL 2, jadi mau CDL 1, jadi mau gitu sih. Hilang. Halo Kak. Halo. Ini pertanyaan terakhir sih, tapi buat Kak Luna sama Maria. Nah, apa pesan yang pengen Kak Luna dan Kak Maria mau sampaikan ke pembaca tentang CDL? Dan pembaca baru atau pembaca yang sudah berantemin si kembar Lean dan Sean? Enggak mereka ini. Siapa dulu nih? Kalau dulu lah. Oke. Kalau pesannya, jangan terlalu terbawa lah, jangan terlalu baper. Soalnya apa ya? Mereka tuh teror. Aku makanya bilang, aduh nanti teror lagi nggak nih gitu. Terornya dalam arti positif ya. Kak harusnya ini begini, harusnya ini begini gitu. Kita itu kan berkesan pada mereka. Pesannya juga bisa disukai deh dan mendapat tempat khusus di hati semua orang. Aku sih kayaknya lebih kurang sama ya. Jadi adabnya membaca karya orang lain itu kan menghargai ya. Itu kan buah pikirnya seorang Kak Luna. Cintailah karyanya, nikmatilah apa yang disuguhkan gitu. Kalau sekiranya alurnya jangan jangan ngatur penulis. Karena kita setiap kita punya pemikiran berbeda-beda itu, sama kayak kita nonton film, kita baca buku orang lain itu sama kayak gitu. Jadi nggak sama seperti dengan pola pikirnya kita, harapannya kita gitu. Ya nggak apa-apa juga sih kalau misalnya mau bilang ke Kak Luna begini, harusnya begini begitu, ya siapa tahu Kak Luna mau terus melanjutkan series ini sampai 20 gitu ya kan. Nggak apa-apa juga, cuman
Cuman nggak enaknya itu nanti ke pembacanya sendiri, jadi misuh-misuh sendiri, mohon maaf gitu kan. Kita dewasa udah banyak banget beban, jangan ditambahin, kita kan mau mengeluarkan beban gitu kan ya. Dialah yang baik-baik dari sebuah karya, mahakarya ini, sebesar apapun, sekecil apapun suatu karya ini mahakarya itu kan. Hasil dari pemikiran gitu yang harus kita bisa apresiasi. Asik. Asik. Panjang banget ya. Asik. Terus pesannya lagi, beli aja yuk beli. Bisa dibeli di mana, Kak? Belinya Di bisa lewat Kak Shopee. Luna, bisa boleh DM Instagram Kak Luna, boleh Instagram Lokamedia Cabang Riau, boleh juga nomor WA tuh di bio. Masuk ke profilnya Lokamedia Cabang Riau tuh ada kan kontak Ya, saya gitu. Pencet tuh ada nomornya di situ 0882 7907 4061. Kami tunggu orderannya. Yang nanya nih, kapan masuk keranjang kuning katanya. Kenapa? Kapan masuk keranjang kuning? Ada beberapa orang tanya, kapan Kak masuk keranjang kuning? Katanya. Oke, segera bulan Maret ya, Ramadan. Kalau hadiah Ramadan Kak Luna. iya, insya Allah. Ya. Maunya sih sebelum Lebaran lah tersalurkan sama pembelinya. Tercapai nggak tuh? Aku lupa CDL 2 apa CDL 3 yang terbit itu rilis di ulang tahunnya Kak Luna. CDL 2. 2 kalau nggak salah. Ya, Dua. 2. Gitu. Kan ulang tahunnya dekat. Oh iya bener. Ulang tahunnya beda 1 hari. Aku duluan, Ya. baru Kak Luna, tapi beda 9 tahun. Aku lebih muda 9 tahun ya. 9 gitu ya disebut. Harus. Karena menjadi tua itu apa loh, berkat Tuhan loh. Banyak orang yang mati muda. Aduh, Sekarang banyak sekali. Banyak banget sekarang di reels Instagram itu. Di apa? Di explore itu anak muda masih kuliah meninggal gitu kan. Ternyata kita masih sampai umur segini bangkotan. masih kasih hidup gitu. Masih kan. diberi kesempatan untuk memperbaiki diri lah intinya. Iya, benar. Oke, udah nih seru-seruan ya. Aku masih pengen nanya sih, tapi Silakan aja. aku nanya lebih mungkin ke Kak Alzena Fai gitu ya. Oke, Kak. Ya nggak apa-apa lah, biar kedengaran juga kan. Masa kami aja ditanyain gitu. Jadi Kak Alzena itu sudah baca punya Kak Luna yang RB gitu ya. Terus ini aku minta yang serius ya, yang beneran gitu. Jangan gara-gara ada Kak Luna terus takut. Kak Luna diborgol aja dulu. Jadi misalkan contoh kenapa gitu, Kak Alzena jadi berminat untuk peluk Claire Delun 1, 2, 3, 4 sekaligus satu paket 4 gitu. Kenapa ya? Soalnya itu Kak, apa? Ya pernah sih baca fantasi, tapi kalau yang genre kayak Luna nih, fantasi kerajaan gitu, kebanyakan itu penulisnya penulis luar. Aku baru nemu itu Kak Luna yang nulis. Ya nggak tahu sih kalau di platform menulis ya. Aku belum baca semua. Tapi kalau buku itu aku baru nemu Kak Luna sih. Kalau yang genrenya, maksudnya kalau fantasi itu sebenarnya banyak kan yang penulis
genre fantasi itu, tapi yang khusus untuk yang kayak kerajaan gitu, yang klasik juga kan nih. Nah, itu aku baru ketemu sama Kak Luna. Terus bahasanya Kak Luna tuh juga bagus gitu loh. Aku suka sama narasi yang Kak Luna tulis. eh Nambah kosakataku juga kayak gitu. Unik lah pokoknya, makanya aku pengen baca yang Clear the Loon CDR. Kayaknya Jadi memang karena baca RB jadi suka dengan ininya ya, dengan gaya bahasa gaya penulisannya Kak Luna jadinya ya. Apa ya? Narasinya tuh bagus gitu loh Kak Luna kalau nulis. Seneng nggak kalau Luna dipuji? Komen dulu sih, makanya waktu RB kan pernah aku, ayo dong, aku nunggu reviewnya nih. Aku bilang dari pertama kali dia beli kan, ya sebentar katanya. Pas Aku bulan review. aku lupa belum baca kata dia. Kupikir udah beres, katanya belum baca kata dia. Nah, dia ngomong yang kayak gitu tadi. Aku mau lupa. Katanya. Selesai. Ya. Aku penasaran kata dia. Kayaknya seru banget kerajaan-kerajaan yang Eropa kata dia. Soalnya kan biasanya di platform-platform tuh ke Cina. Biasanya fantasi kan biasanya ke arah timur ya, ke Cina, ke Jepang, Korea gitu kan. Kalau di platform jarang banget yang nemuin yang ke arah Eropa sana. Nah, ya sudah, aku bener nih nggak nyesel. Makanya kemarin pas open PO dia langsung duluan. Pokoknya aku cup ya 4 kata dia. Maksudnya CDR 4. Bukan kata dia 1, 2, 3, 4. Oke, gitu. Nah, terus selanjutnya lagi pertanyaan buat Kak Azina. Jadi ini kita kan tadi udah bicarain orang yang pembacanya CDL, kita nggak usah sebut namanya karena memang orang masih dekat gitu kan. Nggak usah lah orang-orang tahu, kita aja ya kan, kompleknya. Apa namanya, yang sampai bertengkar memperebutkan karakternya Kak Luna gitu ya, yang mana Kak Elvina sendiri belum baca gitu. Nah, jadi kalau aku tanya ke aku belum tanya apa. Jadi dia sampai akhirnya mengajak temannya untuk beli, ayo beli buku ini, bagus loh bukunya, beli dong gitu. Kira-kira kalau Kak Alzena ditanya gitu, dari Kak Alzena sudah baca RB gitu, ada nggak kira-kira mungkin Kak di hati Kak Alzena tuh kayaknya temanku mesti baca deh ini, sesuatu yang unik ini, sesuatu yang kayaknya asing gitu. Ada nggak bertit seperti itu? Ada dong. Kemarin tuh ada yang nanyakan ke aku, rekomendasi novel dong gitu. Terus aku tanya dia suka baca yang kayak gimana gitu. Nah ternyata dia suka yang berbau filsafat gitu loh Kak, filsuf-filsuf gitu. Terus aku bilang kalau kamu mau jadi penulis, jangan cuma baca, karena dia kan juga berkeinginan pengen jadi penulis gitu loh. Ya aku bilang kalau kamu mau jadi penulis, jangan cuma baca satu genre atau satu subgenre lah gitu. Kamu harus baca genre lain katanya. Terus dia bilang ada rekomendasi nggak? Nah karena dia kan ya aku waktu itu aku tawarin aku kasih link ceritanya Kak Luna yang di KBM yang ya itu yang FB yang apa sih itu judulnya Kak? Yang Tatiana kan nama karakternya. Nah, itu jadi aku suruh baca ini loh menarik kataku. Jadi aku bakal rekomendasikan bukunya Kak Luna juga. Oke, berarti beneran suka ya, beneran maksudnya sesuatu memang terlihat menarik ya. Iya. Soalnya
Memang unik. Kenapa aku tanya begini? Karena tidak semua orang itu bisa menghargai karya orang lain. Otomatis di luar sana adalah bisik-bisik tertentu yang bilang, orang mah belinya itu gara-gara takut aja sama Kak Luna gitu. Bukan karena suka sama karyanya. Berarti Kak Alzena sendiri sudah ngomong ya bahwa memang Kak Alzena beli karena memang Kak Alzena suka ya. Memang berkualitas gitu loh Kak. Tulisannya tuh ada bobotnya. Terbang part 2 nih Kak Luna. Berbobot. Oke deh. Begitu saja mungkin dari aku. Ada lagi dari Kak Luna, dari Kak Alzena? Udah, pokoknya kalian harus beli CDL lah. Beli CDL ya guys. Temu si kembar. Boleh banget. Tahu nggak dia ada perebutan orang itu, si Aljena itu. Ya, Ternyata dia galau memilih Aljena Pagi. Dia galau loh antara milih si Lean apa si Sean. Ujung-ujungnya dia nanya karakternya seperti apa sih gitu. Si ini dan itu tim Sean. Ternyata dia aku nggak suka pecicilan katanya. Sampai ketawa. Kemarin rebutannya sama Kak Alzena ya? Kan setelah ada yang berebut tuh dia jadi penasaran kan. Jadi penasaran. Si ini karakternya gimana, si itu karakternya gimana. Pas kebetulan aku posting yang karakter mereka itu ada di IG itu, nah dia langsung nanya, aku jelasin si A begini, si B begini. Aku nggak cocok tuh sama, tadinya dia pilih yang si Sen kan, aku nggak cocok ternyata sama orang petakilan. Aku pilih kayaknya dia milih ke adiknya. Soalnya itu mukanya sama deh. Kenapa kamu bisa berubah haluan begitu ya? Ya kayak tadi ngopi tuh dia pilih yang biar itu beda kayaknya kalau di fotonya itu yang AI-nya yang dibuat Kak Luna itu bedanya cuman Sean lebih tirus aja udah. Mukanya Lean lebih gede, lebih lebar. Makanya tadi dia jatuh cintanya pertama itu sama si Sean. Aku suka mukanya lebih apa? Lagunya lancip apa tadi? Setelah tahu anaknya pecicilan nggak mau aku. Kenapa bisa berubah haluan begitu? Sebenarnya penasaran sama CDL itu dari bertahun-tahun yang lalu tuh loh Kak, di grup lama lah gitu, di grup sebelumnya kan pernah tuh Kak Luna bahas. Aku pengen banget beli, terus kemarin ada yang waktu Kak Luna bedah buku itu, ada yang berantem soal Lean sama Sean itu, aku penasaran loh, ada karakter yang kembar berarti ya, seru dong, aku mikir gitu. Terus kok semuanya suka Sean, jadi aku nanya deh ke Kak Luna, apa bedanya Sean sama Lean? Setelah dia nanya, akhirnya dia berubah haluan. Jujur aku suka loh semuanya. Aku nggak disuruh pilih, aku nggak bisa pilih. Kalau aku baca ya gitu. Justru pada saat Kak Luna bilang ada ini kan apa namanya CDL 5, kan aku sempat nanya itu lanjutan dari Starla bukan gitu. Karena banyak sih di Starla itu yang masih ya basi inilah, masih bisa dikulik lagi. Nanti kalau aku omong spoiler nanti ya. Aku nggak bisa disuruh pilih, nggak bisa. Dua, 3, dan 4. Jadi kumpul jadi satu di situ. Gold
gongnya ya, CDL-nya ya. Karena tuh kemarin si Anu kenapa? Gimana? Kok nggak kelihatan lagi? Nanti ada gongnya di situ. Sama banyak yang nanya si Alfred ya, banyak yang kemana Kak? Katanya nggak kelihatan. Ya ada nanti dia lagi bersemedi. Nanti munculnya di insya Allah di yang berikutnya. CDL 5. Udah ada spoiler nih. Dan perutnya lagi si Alzena ini nabungnya sudah bertahun-tahun loh buat CDL 1, 2, 3, 4. Wow. Sudah bilang dari dulu, pokoknya aku mau nabung Kak, aku cuk dulu katanya, mau sampai berapa juga aku nabung katanya. Makanya pas kemarin dia bilang 1, 2, 3, 4, wow kataku. Thank you sekali begitu. Keren ya. Applause dulu, applause. Rajin sekali dia bisa. Air mata tidak ditanggung oleh BPJS ya Kak Alzena. Bacanya. Iya. Benar. Sampai ada japri aku, Kak aku nih baca berkali-kali, kok kamu tuh tega banget sih, aku sampai nangis-nangis. Ya terserah, kan aku bilang aku nggak nanggung kalau mau nangis. Begitulah. Kira begitu. Alhamdulillah. Baca CDL lah ya. Semuanya. Itu sangat direkomendasikan. Iya, Ada sangat yang direkomendasikan. aku nggak mau loh kalau yang sedih-sedih. Tapi kalau nggak ada sedihnya kayaknya kurang banget. Karena hidup nggak selalu bahagia lah. Iya. Kita aja hidup tuh harus seimbang ya. Yang sedih sama yang ini. Bener. Nggak boleh juga tiba-tiba lurus aja hidup. Ini Kak Luna udah mulai lemot. Apakah ini tanda-tanda harus kita sudahi obrolan seru ini? Mau ditutup tak, Kak? Tunggu Kak Luna masih puter-puter ininya. Rencananya sih mau screenshot dulu, kita foto bersama dulu. Kak Luna, foto bersama dulu dengan Kak Zena sebelah sana. Kita tunggu dulu. Dia udah mengaktifkan video. Nah, Kak Luna pasang wajah cantik dulu sama Kak Alzena, screenshot dulu di sebelah sana Kak Alzena. Kan hanya Kak Alzena yang bisa lihat Kak Luna di sana. Kak Luna nggak bisa. Sedih banget. Kalau udah bilang ya Kak Alzena ya. Sudah, Kak. Sudah, oke. Kak Luna pasang wajah cantik lagi. Kita screenshot dari sini, 1, 2. Oke. Baiklah, terima kasih seru-seruannya malam hari ini. Terima kasih Kak Zena yang sudah mau bertanya-tanya sama kami. Terima kasih juga Kak Luna yang sudah mau berbagi. Terima kasih teman-teman yang udah mampir. Jangan lupa check out CDL 4 dan tungguin CDL 5. Yang belum beli tuh ada 4. Nanti numpuk kalau terlalu banyak. Nanti bacanya mesti cuti seminggu ya, baca 4 ya. Oke deh. Terima kasih banyak. Kalau kami ada salah-salah kata, kami minta maaf atas nama Alzena Fai, Luna Hanayaki, dan Maria Elisa lagi. Pamit undur diri. Bye-bye. Sampai ketemu.